Yang saya dulu masuk di komunitas mengharamkan taklid, itu justru di masalah fikih. Kita betul-betul dilarang taklid. Jangan taklid. Taklid itu hanya ikut-ikutan gitu kan. Anehnya, hampir di semua wilayah tauhid kita diajak taklid. Tidak dijabarkan. Kenapa Tuhan itu mesti ada? Kenapa Tuhan itu mesti Allah? Siapa yang menciptakan Tuhan misalnya? Nggak, sama sekali nggak diajari itu. Tapi diajak taklid. Sudah, yakin saja. Kalau nggak yakin kamu kafir loh. Ya, jadi lucu. Di daerah akidah saya diajak taklid. Di daerah fikih saya tidak boleh taklid. Itu sama sekali kebalik dengan ilmu saya sekarang. Ilmu saya sekarang di masalah akidah, keyakinan itu tidak bisa taklid, tidak pernah bisa, karena menyalahi prosesnya. Tidak bisa yakin kok dipaksakan, itu nggak bisa. Yakin kok ikut-ikutan, itu nggak bisa. Beda dengan di masalah fikih, di masalah hukum. Nah itu dibagi dua, yang ahli dan yang tidak ahli. Yang tidak ahli ikut kepada yang ahli. Kalau dalam hukum, ikut itu bisa. Tapi kalau dalam keyakinan, ikut itu tidak bisa. Itulah kira-kira. Jadi kalau pakai istilah nador dan taklid, itu bisa terjadi overlapping. Menurut saya, nador itu di wilayah akidah. Kalau taklid, itu pasangannya bukan nador, tapi mujtahid. Ya, ijtihad. Ya, mohon maaf Latinus karena terputus. Siwo, assalamualaikum. Halo Siwo. Ya, baik. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Ya, mohon maaf Latinus, terputus sambungan kita dengan Siwo Hidayat. Dan ya, kita coba cek lagi. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Waalaikumsalam. Iya Siwo, kelihatannya kita tadi terputus dan kita harus mengakhiri sesi ini. Kita masuk lagi sesi berikutnya nanti Siwo ya. Oke, baik, selamat istirahat Siwo. Assalamualaikum. Baik Latinus, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Dan ya, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. All about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 1052. This is the Sound of Family. 105.8 Stay close to your family. Hi, Light audience. When people walk away from you, let them go. Your destiny is never tied to anyone who leaves you, and it doesn't mean they are bad people. It just means that their part in your story is over. Pasti dalam salah satu chapter kehidupan kita pernah merasa mengalami ditinggalkan oleh seseorang. Apapun itu alasan di balik hal tersebut, let it go. Let them go. Karena Anda tidak pernah tahu siapa yang akan Anda temui di chapter berikutnya. Ingat bahwa people come and go. Tapi bukan berarti pada saat mereka pergi dalam hidup kita berarti mereka adalah orang yang jahat. Sederhana saja,
peran mereka dalam hidup kita telah usai dan akan digantikan oleh orang yang lain yang jauh lebih baik. Jadi bergembiralah, karena tidak pernah tahu siapa yang akan kita temui pada saat kita melangkah maju di kehidupan yang berikutnya ini. Saya Adi Sandi, The Peak Performance Coach dari adisandi.com untuk Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. 105.8 Light FM Jakarta. Ya, Lieutenant, kita lanjutkan kembali di sesi kedua dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 31 Januari 2013. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Seperti biasa kita terima satu penelpon dan 2 SMS Siwo ya. Oke, silakan Lieutenant. 021 398359006 bisa kembali Anda pergunakan. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Doni. Doni di Tangerang ya? Iya. Oke, Don, silakan. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya. Siwo, mohon diseringkan mengenai pemahaman Siwo mengenai nasib dan mansuk Siwo. Nasib dan Mansuk. mansuk ya? Iya. Maksud dihubungkan mungkin dengan- gini, nasih dan mansuh gitu ya? Iya, betul ya. Bukan nasib ya? Bukan. Dihubungkan dengan isi kandungan Al-Quran ya Siwo ya. Terus apakah Siwo termasuk yang sependapat atau tidak dengan hal ini gitu Siwo? Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni di Tangerang. Kita terima 2 SMS Ibu ya. Yui. Ini yang pertama, ini saya nggak tahu posisinya ada di mana, dari Mr. Stephen Kang ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, bagaimana pendapat Siwo tentang semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan semakin sedikit peranan Tuhan di dunia ini? Semakin canggih Ilmu pengetahuan dan semakin sedikit peranan Tuhan di muka bumi ini. peranan Tuhan. Oke. Kemudian Siwo, ini ada yang berikutnya. Sebentar, ini dari ya, dari Didi di Bogor, Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apakah ada perbedaan makna antara kata kasih dengan kata sayang dalam kalimat Allah Maha Pengasih? Ya. Mohon penjelasan menurut pemahaman Siwo. Tambah lagi Siwo? Apa cukup? Cukup ya. Oke, silakan Nanti Siwo. kalau waktunya masih Iya, boleh baik, nanti ditambah. kita baca lagi. Oke, silakan Siwo. Kita mulai dari Mas Doni di Tangerang. Beliau mengangkat tentang nasih dan maksuh. Nasih dan mansuh, terkaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sepanjang yang saya tahu, ini kajian topiknya tentang ayat-ayat. Ada macam-macam pembagian ayat. Ada yang disebut ayat makiyah, ayat madaniyah. Ada yang disebut ayat ayat-ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Ada yang terkait dengan ayat-ayat am dan ayat khas. Ada lagi kaitannya dengan ayat-ayat yang dikaitkan dengan tentang asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang dikaitkan dengan nasih wal mansuh. Ya, itu bagian dari kajian-kajian yang sering disebut dengan al-ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Seseorang yang ingin menafsiri ayat itu harus tahu tentang masalah ini. Kalau tidak, wah, nanti bisa terjebak-jebak. itu belum semua keterkaitan yang tadi saya sebut, itu baru sebagian. Itu masuk kepada wilayah ulumul Quran,
Ya, nanti ada ulumul hadis misalnya. Nah, ini tentang ulumul Quran. Seseorang untuk menjadi ahli tafsir itu semua yang saya sebut tadi harus memahaminya, harus ahli bahkan di bidang itu, ulumul Quran dan ulumul hadis. Nah, nasikh wal mansuh itu adalah salah satu bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Satu unsur, saya pakai istilah begini, salah satu unsur kecil yang harus dikuasai oleh ahli tafsir. Satu unsur kecil di samping unsur-unsur yang lain yang harus dikuasai kalau seseorang ingin ikut menafsiri ayat. Jadi nggak mudah menafsiri ayat. Tapi saya dulu pernah terjebak bergaya penafsir, ya, memaksakan diri untuk seperti penafsir sehingga buka ayat, wah, nanti dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesianya, dihubungkan lagi nanti dengan ayat-ayat yang lain yang saya anggap berhubungan, kemudian saya ikut menafsiri. Wah, ya waktu itu dengan semangat. Tapi kalau dilihat dengan ilmu saya sekarang, ya itulah keterjebakan yang indah. Asal mau berproses loh ya. Tapi kalau hanya berhenti di situ, berhenti di keterjebakan, ya jadi kuburan. Itulah kira-kira ya. Kayaknya sekarang ini masyarakat justru dipompa ke arah itu. Banyak sekali power yang mengkampanyekan ke arah itu. Ayo kita pelajari Al-Quran. Tapi cara masuknya menurut saya ngawur. Yaitu apa? Menafsiri sendiri. Itulah yang kemudian ilmu tentang ayat itu menjadi centang perenang, menjadi absurd, menjadi rendah, serendah yang menafsiri. Orang bukan ahli tafsir ikut menafsiri, ya sudah, pasti kacau balau. Sampai namanya hablun minallah kok bisa difahami hubungan kepada Allah. Wah, sudah jadi luar biasa bolak-baliknya. Min bisa bermakna ilah. Ya begitulah. Nah, saya cuma bisa menjawab bahwa nasikh wal mansuh itu adalah salah satu fakultas, salah satu unsur ilmu yang harus dikuasai oleh orang yang mau menafsiri ayat. Terus nasikh wal mansuh sendiri itu tentang bagaimana sih? Itu ilmu saya sangat belum tuntas tentang itu. Dan karena memang semangat saya untuk masuk menjadi ahli tafsir itu tidak terlalu signifikan, sehingga ya saya tidak full power dalam mempelajari masalah nasikh wal mansuh. Kalau secara yang umum begini loh, ayat itu ada yang masa berlakunya itu di dalam dunia hukum itu ada ayat ini yungto, ada istilah yungto. pasal sekian ayat sekian yungto, ada sedikit berfungsi seperti yungto itu. Nah, ilmu tentang nasikh wal mansuh saya belum tuntas mempelajarinya, jadi saya tidak berani menjelaskannya, dan itu memang bukan kapasitas saya. Yang saya tahu sedikit tentang nasikh wal mansuh adalah ada yang fungsi-fungsi ayat itu berlaku pada masa tertentu, pada masa lain harus ayat yang lain yang difungsikan. Ada istilah, saya pernah terjebak
Nasih wal mansuh itu ada ayat-ayat yang dihapus, itu disebut nasih. Wal mansuh, mansuh itu yang menghapus. Jadi ada ayat yang menghapus ayat yang lain. Tapi itu ilmu saya dulu dan saya cepat-cepat merevisi itu. Tidak ada ayat kok dihapus diganti dengan ayat yang lain. tidak. Nah, baru kemudian saya memahami bahwa fungsi bukan ayatnya, tapi fungsinya. Sedikit contoh begini ya. Di ayat itu masih tertera terkait tentang perbudakan misalnya, ayat tentang peperangan misalnya. Tapi ayat perbudakan dan ayat peperangan itu kalau difungsikan di zaman sekarang di Indonesia itu menjadi tidak relevan. Tidak boleh kita mengadakan perbudakan berdasarkan ini ayatnya ada, atau kita harus bunuh itu orang kafir itu dimanapun berada. Tidak bisa itu difungsikan. Nah, itu perlu ada mempelajari antara lain tentang mana nasih dan mana mansuh. Kira-kira seperti itu. Itu hanya keterangan singkat dan baru sekedar yang saya tangkap. Nasih wal mansuh itu ilmu yang sangat dalam, luar biasa. Dan saya belum tuntas mempelajari itu tentang nasih wal mansuh. Itu kira-kira yang bisa saya share kepada Mas Doni dan teman-teman yang lain. Kalau mau memperdalam ini ada di ilmu tentang usulut tafsir. Jadi dasar-dasar tentang tafsir itu dibahas tentang nasih wal mansuh. Mana yang dihapus, mana yang menghapus. Tapi bukan ayatnya yang dihapus, tapi fungsi ayat ini dihapus oleh ayat yang lain. Fungsinya, bukan ayatnya ya. Saya dulu pernah terjebak. Ayatnya yang dihapus, sehingga ayat ini sudah ada luarsa, itu loh istilahnya gitu. Nah, itu saya sudah revisi pemahaman saya yang seperti itu. Nggak ada ayat kok dihapus. Emang buatan manusia, Pak. Bisa diamandemen. Ya, enggak ada ayat yang diamandemen. Karena semua firman Tuhan dan itu semua wahyu dan itu benar. Gitu loh. Ya kalau undang-undang bikinan manusia, pasal dan ayat bikinan manusia, ya ada revisi, amandemen, ya lah. Undang-undang dasar kita Republik Indonesia sudah diamandemen 4 kali diamandemen. Ya nggak apa-apa. Memang bikinan manusia kan nggak sempurna. Ya gitulah. Nah ini wahyu Tuhan. Mosok nasih wal mansuh difahami seperti itu. Ya gitu. Meskipun dulu saya memahami seperti itu, tapi saya revisi dengan ilmu saya berikutnya. Itu Mas Doni ya, sangat tidak tuntas karena memang saya sendiri belum mempelajari jauh dari tuntas ya. Jadi saya tidak berani komentar lebih dari itu. Kita lanjut Mas Stephen Keng. Semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin sedikit peran Tuhan. Saya kalau boleh mau revisi kalimatnya. Semakin canggih ilmu pengetahuan, bisa. Ini premis yang bisa saya terima. Premis kedua, semakin sedikit peran Tuhan, tidak bisa saya terima. Peran Tuhan itu sama dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin begini maksudnya Mas Stephen Keng. Ada kecenderungan ilmu manusia ini semakin canggih, semakin sedikit manusia itu memerankan Tuhan. Nah, mungkin begitu. Bukan berarti peran Tuhan berkurang. Enggak. Peran Tuhan sama saja. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti sama. Sebagai Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pendidik, Maha Adil, Maha Memberi Rahmat. Sama. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti. Kapanpun. Bahkan tak terbatasi oleh waktu. Ya. Manusia dalam memerankan Tuhan, nah itu mungkin yang dimaksud. Tapi
kalimatnya ya enggak gitu dong. Masa peran Tuhan makin sedikit? Enggak. Jadi kalau keinginan saya, premis kedua itu sedikit saya ganti. Semakin canggih ilmu pengetahuan, ada kecenderungan semakin sedikit orang memperankan Tuhan. Mungkin gitu ya. Tapi itu juga nggak pasti begitu kok. Ya, ada kecenderungan kebanyakan orang ya, tapi tidak menjadi general bahwa semua orang pasti begitu. Nggak. Tidak sedikit juga seseorang yang ilmu pengetahuannya semakin tinggi, justru semakin tinggi juga orang itu memerankan Tuhan dalam diri dan hidupnya. Ya, contohnya apa? Orang dia mempercanggih ilmu pengetahuannya, tapi tetap dia bangun itu di atas landasan ketuhanan yang benar. Dia bangun di atas landasan tauhid yang benar. Dibangun saintifik dan teknologi itu di atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, orangnya semakin canggih dalam ilmu pengetahuan, semakin dia tunduk di bawah Tuhan. Itu juga tidak sedikit. Ya, tapi kalau ada kalimat semakin canggih ilmu pengetahuan, ada kecenderungan semakin sedikit peran Tuhan pada dirinya. Dirinya memerankan Tuhan, kecenderungan itu ada. Ya, itu kebanyakan gitu, tapi tidak semua. Bahkan ada yang tidak sedikit, semakin canggih, semakin dia tunduk kepada Tuhan, semakin dia pandai, semakin dia profesor, semakin dia taslim kepada Tuhan, semakin dia berserah diri kepada Tuhan, semakin nyata dalam dirinya bahwa Tuhanlah yang harus bertahta dalam diri saya, gitu. Kecenderungan itu ada. Ya, seperti kalimatnya Mas Stephen King. Itu kalau saya menanggapi, itu hanya satu masalahnya. Kita ketinggalan ilmu ketuhanan. Kita belum mendalami tauhid, sudah mendalami yang lain. Ya, bukan hanya itu. Bahkan ilmu-ilmu fikih itu bisa begitu. Semakin tinggi ilmu fikihnya, semakin sedikit dia memerankan Tuhan dalam dirinya. Kok bisa? Bisa, karena egonya yang main. Jadi amal fikihnya itu disabotase sama egonya. Haji bukan lagi bismillah, tapi bismi aku, bismi profesi, bismi macam-macam, bukan bismillah. Nah, itu berarti yang berperan besar di situ bukan lagi Tuhan, tapi aku, cita-citaku, keinginanku, targetku, planningku, gitu. Sirkul hasil. Iya, bukan hanya ilmu pengetahuan, bahkan fikih itu bisa begitu. Yuk kita banyak sedekah, tapi peran Tuhan dikecilkan. Sedekah agar profesi lancar. Tuh, kan? Peran Tuhan dikecilkan, kan? Kelihatannya bagus ya. Yuk banyak sedekah biar cepat ketemu jodoh. Yuk banyak sedekah biar profesi lancar. Ayo kita manfaatkan energi Tuhan agar keinginan kita tercapai. Ya, akhirnya yang bertahta adalah aku, bukan Tuhan. Yang akhirnya menjadi aktor, pemeran utama adalah aku, bukan lagi Tuhan. Jadi bukan hanya masalah ilmu pengetahuan itu, Mas. Jadi ini problemnya bukan problem sains dan teknologi, bukan. Tapi problem tauhid, problem ketuhanan, problem sila yang pertama bagi bangsa Indonesia. Ya, bagi para umum. Ya, karena
kita hidup landasannya kita bangun dengan sembarang. Para utusan Tuhan, para nabi itu diutus untuk mengajak kita agar kita membangun pondasi kehidupan yang mapan, yang jelas. Apakah itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah itu? Tauhid. Baru yang lain-lain dibangun di atasnya. Ekonomi di atas ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya dibangun gitu ya. Dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa. Politik dibangun di atas pondasi ketuhanan yang Maha Esa. Budaya dibangun di atas pondasi ketuhanan yang Maha Esa. Sosial, humaniora, dan lain-lain, semua ilmu-ilmu yang lain itu kalau dibangun di atas pondasi ketuhanan yang Maha Esa, itu akan menjadi proporsional. Tapi kalau tidak, alah, nanti paling disabet itu sama egoisme, sama kepentingan diri, sama kedirian, sama nafas, yang itulah yang menjadikan kita semakin sedikit memerankan Tuhan karena diganti dengan peran egonya. Itu kayaknya yang bisa saya tanggapi untuk Mas Steven, Keng. Jadi mohon maaf ya, masalahnya bukan di semakin canggihnya sains dan teknologi, bukan ya, tapi karena salah letak, salah komposisi, salah fase pembangunan diri, ya yang terjadi seperti itu. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu-ilmu yang lain, kekayaan, ketenaran, jabatan, dan lain-lain. Itu bisa orang dari sebab-sebab itu bisa salah fungsi, sehingga yang menonjol justru peran egonya, bukan peran Tuhan. Yang lebih berperan justru nafasnya, bukan nuraninya. Itu masalah bukan hanya sains dan teknologi. Ya, jadi jangan cemas tentang sains dan teknologi, asal pondasinya dibenahi, diperhatikan, diperkuat. Pondasinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pondasi ini tidak ada, ya sudahlah, yang main pasti ego, dan semua bangunan itu pasti akan rontok, menjatuhi dirinya sendiri. Kekuasaan, sains dan teknologi, pengetahuan, ketenaran, prestis, udahlah, itu akan menjatuhi diri kita sendiri. Kenapa? Bangunan pondasinya rapuh, itu akan menimpa diri kita sendiri, kecantikan, ketampanan. Udahlah, itu akan salah fungsi deh kalau kita tidak membangun dengan pondasi tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu semua, termasuk sains teknologi, termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu sosial, politik, ekonomi, budaya, humaniora, pertahanan, keamanan, semua akan jauh lebih proporsional dan berfungsi pada fungsinya, bukan malah menjadi beban dan menjatuhi dirinya sendiri, ngebrui bahasa Jawanya gitu. Jadi penyet itu dirinya. Karena apa? Yaitu kebruan pangkat, kebruan prestis, kebruan kekayaan, kebruan kecantikan, kebruan ketampanan, dan lain-lain. Akhirnya ya lebih dari sekedar jatuh tertimpa tangga. Oh, bukan itu. Ini tertimpa seluruh bangunan yang pernah dibangun dalam hidupnya. Kenapa? Lah pondasinya keropos. Pondasinya apa? Tauhid. Itulah misi utama para wakil Tuhan. Itulah tugas primer para utusan Tuhan, para nabi, para rasul. Untuk apa? Untuk ngajari membangun pondasi kehidupan. Apakah? Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah? Ilmu tauhid. Agar Tuhanlah yang berkuasa dalam diri kita. Agar Tuhanlah yang bertahta dalam diri kita. Kita punya apapun,
akan fungsional. Ya, jadi bukan sains teknologinya yang mengkhawatirkan, kekayaannya yang mengkhawatirkan, ketampanan, kecantikannya yang mengkhawatirkan, bukan. Itu semua bisa difungsikan sebagaimana fungsinya. Yang perlu dikhawatirkan adalah pondasi kehidupan kita bagaimana. Apakah kita bangun dengan benar atau tidak. Kalau pondasinya keropos, seindah-indah bangunan yang berdiri dan kita bangun di atasnya, suatu saat akan ada sedikit retakan, sedikit gempa, akan menjatuhi dirinya sendiri. Gitu kira-kira. Terakhir, Mas Didi di Bogor, apakah beda kata kasih dan sayang terkait dengan Tuhan? Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, itu memang agak sulit, tidak jelas apa sih bedanya. Tapi kalau kita buka kamus tauhid, jelas sekali bedanya. Ya, kamus tauhid kita buka. Jangan kamus sosial, jangan kamus bahasa Indonesia. Ya, karena ini masalah tauhid, kan kaitannya dengan Tuhan toh. Begini, yang saya tahu begini. Kasih dan sayang itu bahasa aslinya Rahman dan Rohim. Gitu. Yang saya tahu Rahman dan Rohim itu kedua-duanya akarnya itu adalah tentang rahmat. Ya, rahmat Tuhan. Rahmat itu apa? Rahmat itu seluruh karunia, seluruh pemberian, seluruh anugerah, itu semua disebut rahmat. Baik yang sudah kita pahami maupun yang belum, baik yang fisikal, empiristik maupun yang spiritual, batiniah, itu rahmat. Nah, rahmat itu ada yang disebut Rahman, ada yang disebut Rohim. Nah, dalam terjemah bahasa Indonesia, Rahman itu disebut kasih, Rohim disebut sayang. Rahman itu adalah rahmat yang sifatnya umum. Orang baik dapat, orang buruk dapat, Pak Yai dapat, koruptor dapat. Itu namanya Rahman. Contohnya apa? Udara. Contohnya apa? Manajemen darah dalam diri orang itu. Ya, manajemen tentang gravitasi, itu semua dapat sama. Orang baik dapat, orang buruk dapat. Itu rahmat yang kategorinya Rahman atau pengasih. Kalau Rahim diterjemahkan bahasa Indonesia penyayang, yaitu Rohim, itu adalah rahmat yang khas, yang spesifik, yang spesial, hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak mungkin itu bisa diraih oleh orang-orang buruk, tidak mungkin diraih oleh orang-orang yang maksiat, tidak mungkin itu digapai oleh para koruptor. Apakah itu? Yang sifatnya adalah bentuknya rohimiah. Itu kaitannya dengan hanya orang-orang yang benar. Orang buruk tidak dapat. Kalau Rahman, orang buruk juga dapat. Kalau Rohim, tidak. Rohim itu misalnya menyangkut tentang apa? Menyangkut tentang kebahagiaan, kebijaksanaan, keadilan, ketenteraman, kedamaian. Tidak pernah khawatir, tidak pernah kecewa, tidak pernah gelo. Itu tidak mungkin digapai oleh orang-orang buruk. Ya, nanti yang spesial adalah iman, kesucian, sampai kepada yang disebut dengan disucikan, mukhlas. Itu spesial, disebut rohimiah. Nah, silaturahim itu luar biasa. Tapi sayang, sekarang sudah terjadi graduasi yang luar biasa, menjadi cetek sekali maknanya.
silaturahmi hanya disamakan dengan berkunjung. Wah, jauh sekali. Karena silaturahim itu kaitannya dengan rohim, bukan rahman. Ya, kebetulan silaturahman nggak ada kan? Yang ada silaturahim, silaturahmi, silaturahman nggak ada. Jadi silaturahmi itu satu konsep sosial yang luar biasa. Ya, tapi kalau definisinya benar dan difungsikan sebagaimana mestinya. Begitu silaturahim berubah definisinya menjadi berkunjung, ya sudah hancurlah konsep tentang silaturahmi. Hanya tertinggal sekedar basa-basi. Ya, sama seperti assalamualaikum. Assalamualaikum tanpa makna. Namanya assalamualaikum basa-basi. Ya begitulah kira-kira Mas Didi di Bogor. Terus waktu? Sudah habis, Iwo. Sudah habis? Iya. Pelanggar berapa menit? 4 menit. Wah, didenda nggak? Kasih tahu jangan ya. Kalau mau denda, datang Salatiga. Oke. Ya kan? Iya, baik sih. Wangi biro. Ayo. Kasih tahu jangan ya. Oke, sih. Teman-teman semuanya, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kekurangan kesalahannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Agus Hidayat, Light Audience. Saya Monix, Jack Plam produser dan juga Sarif Mukadompit sebagai teknisi. Kami mohon diri. Kita ketemu lagi dalam Light at Night. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.